Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan rombongan mahasiswa-mahasiswi Sisipor Raja Haji sedang melaksanakan program kuliah kerja luar negeri yang diadakan oleh kampus Sisipor Raja Haji Tanjung Pinang. Video kali ini akan membahas tema tentang evaluasi kebijakan dan regulasi transportasi publik di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kita akan melihat bagaimana kebijakan dan regulasi yang mempengaruhi transportasi publik di negara-negara tersebut dan bagaimana mereka membandingkan pendekatan mereka. Marilah kita simak video berikut ini. Dalam ruang lingkup ekonomi, transportasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang senantiasa meningkatkan sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi diperlukan pengembangan jalan, terminal, pelabuhan, pengaturan serta sarana untuk mendukung sistem transportasi yang efisien, aman, dan lancar, serta berwawasan lingkungan. Sistem transportasi yang efisien ini menggunakan pertimbangan ekonomi sebagai acuan dan intervensi sarana dan prasarana transportasi. Kebijakan dan regulasi transportasi publik di Indonesia. Kebijakan dan regulasi transportasi publik di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia berfokus pada pengembangan transportasi publik yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Pemerintah di masing-masing negara telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik. Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan program Bus Rapid Transit (BRT) dan Link Rail Transit (LRT) untuk meningkatkan efisien dan kualitas pelayanan transportasi publik. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan kendaraan listrik dan hibrid untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Efektivitas pelayanan transportasi publik di masing-masing negara. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah meluncurkan program BRT dan LRT, masih mendapat kendala dalam pengelolaan transportasi publik seperti kemacetan dan rendahnya kualitas pelayanan. Selain itu, masih mendapat kendala dalam penggunaan kendaraan listrik dan hibrid di Indonesia. Kendala dan tantangan dalam pengembangan transportasi publik. Di Indonesia, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan transportasi publik meliputi kurangnya infrastruktur yang memadai, rendahnya kualitas pelayanan, dan kurangnya aksesibilitas bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan regulasi transportasi pelayanan publik di Singapura. Pemerintah telah meluncurkan program Smart Nation untuk meningkatkan efisien dan kualitas pelayanan transportasi publik. Program ini bertujuan untuk menyediakan layanan transportasi publik yang lebih efisien dan integrasi dengan teknologi informasi. Efektivitas pelayanan transportasi publik di Singapura. Program Smart Nation telah berhasil meningkatkan efisien dan kualitas pelayanan transportasi publik, namun masih mendapatkan tantangan dalam mengatasi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas transportasi publik bagi masyarakat yang kurang mampu. Aktivitas pelayanan transportasi publik. Singapura memiliki infrastruktur transportasi publik yang sangat baik, termasuk sistem MRT Smart Rapid Transit yang sangat luas dan integrasi dengan bus dan taksi. Teknologi. Singapura menggunakan teknologi canggih dalam pengelolaan transportasi publik seperti sistem pembayaran elektronik yang diintegrasi dan aplikasi peta digital yang membantu pengguna transportasi publik. Pemerintah Singapura memiliki kebijakan yang mendukung pengembangan transportasi publik seperti penetapan target untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Masyarakat Singapura memiliki kesadaran yang sangat tinggi tentang pentingnya transportasi publik dan lingkungan yang bersih sehingga
mereka cenderung menggunakan transportasi publik. Kendala dan tantangan dalam pengembangan transportasi publik di Singapura. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan transportasi publik meliputi kemacetan, kurangnya aksesibilitas bagi masyarakat yang kurang mampu, dan kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan transportasi publik. Kebijakan dan regulasi transportasi publik di Thailand. Pemerintah telah memunculkan program One Stop Service (OSS) untuk meningkatkan efisien dan kualitas pelayanan transportasi publik. Program ini bertujuan untuk menyediakan layanan yang lebih efisien dan terintegrasi bagi pengguna transportasi publik. Efektivitas pelayanan transportasi publik di Thailand. Program OSS telah berhasil meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan transportasi publik, namun masih dapat kendala dalam mengatasi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas transportasi publik bagi masyarakat yang kurang mampu. Aktivitas transportasi pelayanan publik di Thailand. Infrastruktur seperti stasiun, halte, dan jalan yang memadai masih menjadi kendala dalam pengembangan transportasi publik di Thailand. Masyarakat di Thailand masih cenderung menggunakan kendaraan pribadi untuk menjalan jauh ataupun liburan bersama keluarga. Kebijakan transportasi publik di Thailand masih perlu ditingkatkan, seperti meningkatkan jaringan transportasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan efektivitas pelayanan transportasi publik yang tinggi, masyarakat Thailand cenderung menggunakan transportasi publik daripada kendaraan pribadi, sehingga mengurangi kemacetan lalu lintas. Dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, efektivitas pelayanan transportasi publik di Thailand juga membantu mengurangi polusi udara. Dengan transportasi publik yang efektif dan efisien, masyarakat Thailand dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Tantangan dalam pengembangan transportasi publik di Thailand. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan transportasi publik meliputi kemacetan, kurangnya aksesibilitas bagi masyarakat yang kurang mampu, dan kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan transportasi publik. Kebijakan dan regulasi transportasi publik di Malaysia. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk meningkatkan efisien dan kualitas pelayanan transportasi publik, seperti program My Rapid. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisien dan kualitas pelayanan transportasi publik di Malaysia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengajak Anda untuk menaiki bus Rapid KL di Kuala Lumpur, Malaysia. Rapid KL adalah salah satu penyediaan transportasi publik terbesar di kawasan ini, dengan jaringan 177 rute yang menghubungkan berbagai area perumahan, industri, dan komersial di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Rapid KL menawarkan konektivitas yang sangat baik dengan menggunakan bus-bus yang melayani rute-rute tersebut, dengan jumlah penumpang harian rata-rata sebanyak 332 orang. Rapid KL berkomitmen untuk menyediakan layanan transportasi publik yang handal dan efisien. Dalam video kali ini, kita akan mengajak Anda untuk merasakan pengalaman menaiki bus Rapid KL. Anda akan melihat suasana di dalam bus, rute yang dilalui, dan kemungkinan juga beberapa pemandangan menarik di sepanjang jalan. Sebelum kita mulai, pentingnya untuk diingat bahwa saat menaiki bus Rapid KL, pastikan Anda memiliki kartu My Rapid Concession Card untuk mendapatkan diskon 50% jika Anda memenuhi syarat, seperti warga senior, OKU, atau pelajar. Aktivitas pelayanan transportasi publik di Malaysia. Program My Rapid telah berhasil meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan transportasi publik di Malaysia. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengatasi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas transportasi publik bagi masyarakat yang kurang mampu.
dan tantangan dalam pengembangan transportasi pelayanan publik. Faktor yang mempengaruhi pengembangan kota, pertumbuhan ekonomi, kebijakan tata ruang dapat mempengaruhi pengembangan jaringan pengangkutan di Malaysia. Infrastruktur seperti stasiun, halte, dan jalan yang memadai masih menjadi kendala dalam pengembangan transportasi publik di Malaysia. Tergantung pada kendaraan pribadi, masyarakat Malaysia masih cenderung menggunakan kendaraan pribadi untuk menjalan jauh ataupun liburan bersama keluarga. Perbandingan mengenai kebijakan dan regulasi transportasi publik di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Yang pertama, infrastruktur transportasi publik. Indonesia masih memiliki kendala dalam pembangunan infrastruktur transportasi publik yang memadai, sedangkan Malaysia, Thailand, dan Singapura telah memiliki infrastruktur transportasi yang lebih baik. Thailand dan Singapura meluncurkan program On-Stop Service atau OSS dan Smart Nation untuk meningkatkan efisien kualitas pelayanan transportasi publik. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi. Singapura telah berhasil mengintegrasi teknologi informasi dalam pengelolaan transportasi publik melalui program Smart Nation. Malaysia dan Thailand masih memiliki tantangan dan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan transportasi publik. Ketiga, aksesibilitas transportasi publik. Masih terdapat kendala dalam peningkatan aksesibilitas transportasi publik bagi masyarakat yang kurang mampu di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Indonesia dan Thailand masih memiliki kendala dalam peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik. Keempat, program transportasi publik. Masing-masing negara telah meluncurkan program transportasi publik yang berbeda-beda, seperti program BRT dan LRT di Indonesia, program MyRapid di Malaysia, program OSS di Thailand, dan program Smart Nation di Singapura. Untuk menutup video kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih telah menonton dan mengikuti pembahasan tentang evaluasi kebijakan dan regulasi transportasi publik di negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dari pembahasan tersebut, kita dapat melihat bahwa setiap negara memiliki tantangan dan kendala yang berbeda dalam mengembangkan transportasi publik. Namun, semua negara terus berupaya untuk meningkatkan kualitas transportasi publik mereka dan memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Semoga video kali ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda yang ingin mengetahui tentang transportasi publik di negara-negara tersebut. Terima kasih kembali dan sampai jumpa di video selanjutnya.